Haleluya. Dengan penuh syukur dalam kesempatan ini dan dalam sukacita, kembali kami datang mengunjungi Bapak Ibu Saudara kami dimanapun berada, baik keluarga besar Philadelphia dan saudara-saudara kami dimanapun berada dalam kesempatan ini. Tentu sukacita kita semakin melimpah karena sampai hari ini kita masih dapat menikmati pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Hari-hari kita ada dalam perlindungan Tuhan, hari-hari kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kesempatan ini kami mengajak kembali Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada untuk bersama-sama menaikkan pujian syukur kita bagi Tuhan. Dengan menaikkan pujian syukur, kita mau memuliakan Tuhan yang sudah memelihara, menjaga, dan memberkati hidup kita. Puji Tuhan, kita sediakan hati kita untuk mempersembahkan yang terbaik sebagai pujian dan rasa hormat kita kepada Allah yang kita sembah. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib berkuasa, yang diperbuatnya di
hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib berkuasa, yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita menaikkan pujian dan syukur kita bagi Allah. Bersama-sama kita mau mempersembahkan pujian kita bagi Dia, Raja segala raja, yang berkuasa di surga dan di bumi, yang memelihara hidup kita dari hari ke hari, yang menjaga dan menyertai kita sekalipun kita sudah melewati hari-hari dalam persoalan dan kesulitan hidup ini. Mari puji Tuhan, naikkan pujian ini. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung, penghibur, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu,
Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Oh, pelindung, penghibur, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita katakan kembali pujian ini. Haleluya, haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Oh, pelindung, penghibur, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita sediakan hati kita, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dalam kesempatan bersama-sama dalam persekutuan ini untuk mendengar, membaca dan merenungkan nasihat firman Tuhan. Pastikan kita menyediakan hati kita yang terbaik untuk jadi rumah kediaman firman Tuhan. Biarlah nasihat firman Tuhan berbicara kepada kita semua, mengingatkan, mendidik, menasehati kita, menegur kita, supaya kita melangkah dan berjalan dalam tuntunan Tuhan. Dan firman Tuhan pasti tidak kembali dengan sia-sia, tetapi Dia akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita jika kita berani menyediakan hidup kita, hati kita untuk jadi rumah kediaman firman Tuhan. Haleluya. Allah kuasa melakukan segala
segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Mari kita katakan bersama lagi. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Haleluya. Urapi nasihat firman-Mu buat kami semua ya Tuhan. Urapi pikiran, hati, dan roh kami. Urapi firman-Mu. Kami sediakan hati kami yang terbaik untuk jadi rumah kediaman firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber segala kasih karunia, kami sudah berdoa dan menyediakan hati kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam kesempatan ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca, mendengar, merenungkan, serta belajar menghidupi nasihat firman Tuhan dalam sikap, dalam tindakan dan perbuatan kita setiap waktu di hadapan Tuhan. Saya membaca dari kitab Mazmur pasal 146 ayat 4 dan ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Ayat 6, ayat 5. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi saya membacakan Mazmur 146 ayat 4 dan ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Berbahagia Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang membaca, mendengar, merenungkan
dan belajar menghidupi nasihat firman Tuhan dalam kehidupan kita. Roh Kudus kiranya menolong kita semua mengurapi dan menghidupkan nasihat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan ini saya memberikan sebuah judul dari renungan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama, demikian: Allah adalah penolong yang setia. Allah adalah penolong yang setia. Kekasih-kekasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, keluarga besar Philadelphia, dan saudara kami dimanapun berada, tentu kita pernah menikmati pertolongan dari orang-orang terdekat kita. Tentu kita pernah mendapatkan pertolongan dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Mungkin dia sahabat kita, mungkin dia teman kita, mungkin dia tetangga kita, mungkin dia satu gereja kita, orang tua kita, ataupun bagian dari keluarga kita. Tetapi saudara yang kekasih, bahwa pertolongan dari sesama kita, siapapun dia, itu pasti sangat terbatas. Dan pertolongan itu tidak mungkin membebaskan kita dari persoalan yang kita hadapi. Mungkin saja kita merasa beban kita menjadi lebih ringan, persoalan kita menjadi lebih ringan. Tetapi siapapun di antara kita pasti tidak sanggup memberi pertolongan yang sempurna dalam kehidupan kita. Bukankah seringkali kita mengadu kepada teman, mengadu kepada sahabat, bahkan mengadu kepada orang tua, tetapi tidak jarang juga ketika kita mengharapkan sesuatu, kita tidak mendapatkan pertolongan yang dapat memuaskan kita. Atau mungkin saja kita menjadi kecewa karena yang kita harapkan tidak kunjung mereka berikan kepada kita. Pertolongan yang kita harapkan tidak sanggup menjawab persoalan, masalah, kesulitan yang kita hadapi. Maka lewat judul atau renungan firman Tuhan dalam topik Allah adalah penolong yang setia, tentu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pertolongan dari siapapun di antara kita pastilah sangat terbatas. Bukankah seringkali juga ketika kita mendapatkan pertolongan atau memberi pertolongan kepada sesama kita, kita mengharapkan imbalan yang sama atau imbalan yang lebih. Dan ketika kita ada di posisi ditolong orang lain, ketika dia berharap kita menolong dia, mungkin saja juga dia menjadi kecewa karena dia merasa tidak sebanding apa yang dia tolong kepada kita. Kita tidak sanggup mengembalikannya untuk menolong dia. Maka saudara yang kekasih, jika kita berharap pertolongan yang sempurna dari seseorang, itu pasti tidak mungkin. Karena siapapun sungguh sangat terbatas untuk menolong sesamanya, untuk menolong keluarganya, untuk menolong orang-orang di sekitarnya. Sehingga berita baik, berita sukacita bagi kita bahwa Allah adalah penolong yang setia bagi setiap anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pertolongan yang ajaib bagi umat Allah adalah berasal dari Allah yang sempurna, Sang Pencipta langit dan bumi serta isinya. Dia yang sanggup memberi pertolongan yang sempurna bagi umatnya, bagi ciptaannya, bagi anak-anak Tuhan, bagi orang beriman. Dia yang sanggup memberi pertolongan yang bukan hanya cukup, tetapi pertolongannya pasti menjawab
segala sesuatu yang kita harapkan dari karya Allah yang terbaik atas kehidupan kita. Dia pertolongan yang ajaib bagi umatnya karena dia yang menciptakan kita. Alkitab katakan, kitab Mazmur katakan, bahkan dia yang ciptakan jagat raya ini, segala isinya. Dia yang menciptakan manusia. Maka dialah yang sanggup memberi pertolongan yang sempurna bagi setiap anak-anak Tuhan yang membutuhkan pertolongan yang sungguh dari kekuatan dan kuasa Allah yang kita sembah. Kekasih-kekasih Tuhan, mengapa dia sanggup memberi pertolongan yang sempurna dan secara ajaib bagi kita? Karena dia tahu, karena Allah tahu batas-batas kekuatan dan kemampuan kita. Dia tahu, dia melihat sampai pada batas mana kita kuat, kita sanggup. Dia Allah yang menciptakan kita, mengerti kelemahan serta kekurangan kita. Sehingga sudah semestinya ketika kita membutuhkan pertolongan, datanglah bersujud kepada Tuhan. Datanglah meminta pertolongan kepada Allah Sang Pencipta itu, kepada Allah yang menciptakan kita. Karena dia satu-satunya yang sanggup menolong kita dalam segala situasi kehidupan yang harus kita jalani dalam hidup ini. Jangan terlalu berharap kepada setiap orang di sekitar kita. Sekali lagi kita bisa menjadi kecewa. Jangan terlalu berharap kepada orang-orang yang sesungguhnya juga terbatas seperti kita. Kalau saudara tidak mau dikecewakan orang lain ketika meminta atau memberi pertolongan, lalu tidak mendapatkan imbalan yang setimpal dengan ketika kita menolong mereka, maka arahkan perhatian kita untuk meminta dan mencari pertolongan hanya kepada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, dan yang menciptakan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada sebuah pertanyaan demikian, saudara yang kekasih. Bagaimanakah seorang umat ciptaan Tuhan, anak-anak Tuhan, dapat menikmati pertolongan dari Allah yang sempurna itu? Maka dari ayat pertama sampai satu bab dari kitab Mazmur 146 itu, kita dapati ayat-ayat firman Tuhan berkata demikian. Seorang umat Tuhan, seorang yang percaya kepada Tuhan, dia akan menikmati pertolongan yang sempurna, pertolongan yang ajaib dari Allah yang sempurna. Dia akan nikmati dan dia akan rasakan jika hal yang pertama ini dia hidupi sungguh seperti firman Tuhan mengajarkan demikian. Percaya bahwa Allah yang kita percayai sanggup menolong hidup kita dalam segala situasi kehidupan ini. Ketika ada orang bertanya kepada kita, percayakah engkau ada Allah yang maha kuasa? Tidak heran, tidak jarang, tidak sulit kita mendapati jawaban yang sama. Aku percaya. Ketika ada pertanyaan, percayakah engkau ada Allah yang menciptakan langit dan bumi? Tidak sulit kita mendapati jawaban orang lain berkata, aku percaya. Tetapi ketika Allah yang dipercaya itu sekaligus dia percayai sanggup menolong, sanggup membela dalam segala situasi kehidupan ini, itu adalah seorang anak Tuhan yang bukan hanya percaya ada Tuhan, tetapi dia mempercayai Allah yang dia percaya sanggup menolong hidupnya dari segala persoalan kehidupan ini.
Sehingga tidak hanya menjadi percaya dalam batasan hanya tahu, hanya mengerti, hanya percaya, tetapi juga kita harus menjadi seorang anak Tuhan yang mempercayai sungguh-sungguh bahwa Allah yang kita percaya sanggup menolong kita, sanggup membela kita, sanggup memberi kekuatan kepada kita untuk melewati setiap persoalan yang kita hadapi. Kekasih-kekasih Tuhan, keluarga besar Philadelphia dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dimanapun berada, miliki sikap yang pertama ini. Bukan hanya percaya ada Tuhan, tetapi mempercayai Allah yang kita sembah, Yesus Kristus Tuhan, sanggup menolong hidup kita sekalipun di masa yang sulit dalam kehidupan ini. Hal yang kedua, bagaimanakah seorang umat ciptaan Tuhan dapat menikmati pertolongan, dapat menikmati campur tangan Tuhan, dapat menikmati pembelaan Tuhan, jika yang pertama tidak cukup hanya percaya, tetapi mempercayai Allah yang dia sembah sanggup menolong dia. Maka hal yang kedua, seorang anak Tuhan, pengikut Tuhan, orang yang percaya kepada Allah harus berharap hanya bagi Allah yang maha kuasa. Berharap. Seorang yang berharap kepada Allah, dia pasti menunjukkan sikap hormatnya kepada Tuhan. Dia pasti menaikkan pujiannya kepada Tuhan. Dia pasti menaikkan pengagungannya kepada Tuhan. Dia pasti sadar bahwa dia sangat terbatas. Tetapi Allah yang dia percayai adalah Allah yang maha kuasa, yang menjadi tempat satu-satunya tempat dia berharap dalam hidupnya. Bukan kekuatannya, bukan kemampuannya, bukan orang lain yang menjadi tempat dia berharap. Jika seorang anak Tuhan berharap hanya kepada kekuatannya, dia pasti menampilkan sikap dalam kesombongan. Dia akan menjadi congkak dalam hidupnya. Tetapi jika kita adalah seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh berharap hanya bagi Allah yang maha kuasa, kita akan menjadi seorang anak Tuhan yang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena kita berharap ada dalam posisi yang membutuhkan, ada dalam posisi yang sungguh-sungguh tidak berdaya, tidak mampu tanpa pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, berharap kepada manusia, kepada teman, kepada sahabat, bahkan kepada orang-orang di sekitar kita, kita pun bisa menjadi kecewa. Karena orang-orang di sekitar kita bukanlah seorang yang maha tahu, bukanlah seorang yang maha kuasa. Mereka juga terbatas, sama seperti kita. Tetapi Allah yang maha kuasa harus menjadi tempat kita berharap. Bagaimana seorang berharap kepada Tuhan? Sekali lagi dia akan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia akan menghormati Tuhan. Dia akan memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Dia akan memposisikan Tuhan dalam posisi di mana Tuhan satu-satunya tempat dia bergantung dan berharap dalam kehidupannya. Orang yang berharap kepada Tuhan, kepada Allah yang maha kuasa, pasti tidak akan dikecewakan Tuhan. Tentu Bapak Ibu Saudara yang kekasih masih ingat kisah ketika seorang ibu berharap datang kepada Yesus. Anaknya sakit parah di rumah, kata Alkitab. Wanita itu tidak berani duduk di tempat duduk di samping Yesus.
dalam sikap berharapnya kepada Allah, dia duduk di lantai dan dia berkata, Yesus, Allah yang Maha Kuasa, anakku sakit di rumah, hampir mati. Yesus katakan, tidak patut mengambil roti dan memberikan kepada anjing. Tetapi kekasih-kekasih Tuhan, wanita itu ada dalam sikap berharap yang sungguh kepada Tuhan. Ia berkata kepada Yesus, benar Tuhan, tetapi anjing juga pasti akan menikmati bagian dari sisa-sisa makanan di atas meja tuannya. Yesus tahu wanita itu sungguh berharap anaknya sakit di rumah, selain karena dia sudah percaya setelah mendengar berita tentang Yesus, dia datang berharap sungguh kepada Allah. Apapun yang Yesus katakan, dia tetap berharap hanya kepada Tuhan. Maka Yesus katakan, hei ibu, besar imanmu, pulanglah ke rumah, anakmu telah sembuh. Apa yang diharapkan oleh seorang ibu itu? Ternyata dia pulang dan dia dapati anaknya telah sembuh. Berharap hanya bagi Allah yang Maha Kuasa. Dia Allah yang Maha Kuasa yang layak menjadi tempat kita berharap dalam kehidupan ini. Jangan patah semangat ketika kita menghadapi masalah dan persoalan. Percaya kepada Allah dan percayai Dia sanggup memberi pertolongan dalam segala situasi kehidupan atas kehidupan kita. Ingat yang kedua, berharap hanya bagi Allah yang Maha Kuasa. Tadi pujian kita katakan, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia yang ciptakan segala sesuatu, bumi dan segala isinya. Maka dia layak menjadi tempat kita berharap. Karena dia Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yesus berkata dalam kitab Perjanjian Baru, kepadaku telah diserahkan segala kuasa di sorga dan di bumi. Tidak kepada siapapun, tetapi Yesus katakan kepada dia telah diserahkan Bapa segala kuasa di sorga dan di bumi. Maka jika kita mau menikmati pertolongan yang sungguh dari Allah yang setia, datanglah berharap hanya bagi Allah yang Maha Kuasa. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bagaimana seorang anak Tuhan dapat menikmati pertolongan Tuhan yang ajaib dalam hidupnya? Alkitab katakan hal yang ketiga, kita harus berani mengandalkan Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita membuang kekuatan, kecakapan, kemampuan kita. Tetapi ketahuilah, kekuatan, kemampuan, dan kehebatan siapapun pasti sangat terbatas. Pasti tidak kuat. Pasti tidak mampu menghadapi setiap masalah dan persoalan dalam hidupnya. Kekasih-kekasih Tuhan, seorang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, kata firman Tuhan, dia pasti diberkati Tuhan, dia pasti dipelihara Tuhan, dia pasti dibela Tuhan, dia pasti disertai Tuhan. Tuhan tidak tinggalkan dia, Tuhan tidak biarkan dia, dan Tuhan pasti akan selalu memelihara hidupnya dari waktu ke waktu. Mengandalkan Tuhan, sekalipun kita memiliki keterampilan, kekuatan, kecakapan, kekasih-kekasih Tuhan, semestinya kita tidak akan mengutamakan dan mengedepankan keterampilan, kecakapan, kekuatan, kehebatan apapun yang kita miliki. Tetapi mari mengandalkan Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kita.
Kalau kita membaca keseluruhan firman Tuhan, Alkitab, kita tidak pernah dapati bahwa orang yang mengandalkan Tuhan dibiarkan Tuhan. Kita tidak akan dapati di dalam Alkitab orang yang mengandalkan Tuhan diizinkan Tuhan ada dalam kehancuran. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan kita dapati di dalam Alkitab hidupnya tidak dipelihara Tuhan. Tetapi Alkitab katakan orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, Allah pasti memelihara dan memberkati kehidupannya. Andalkan Tuhan dalam hidup kita, maka lihat pertolongan Tuhan nyata dalam hidup ini. Hal yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bagaimanakah seorang anak Tuhan, pengikut Tuhan dapat menikmati pertolongan Allah yang ajaib dalam hidupnya ketika dia menghadapi masalah, persoalan dalam hidupnya. Alkitab katakan hal yang keempat, Allah itu adalah Allah yang setia bagi umatnya. Maka hal yang sama harus ada dalam hidup kita. Itulah hal yang keempat, hidup setia bagi Allah. Kita tidak menampilkan kesetiaan kita kepada Allah hanya ketika kita beribadah. Kita tidak boleh menampilkan kesetiaan kita kepada Allah hanya ketika bersekutu dalam rumah Tuhan. Tetapi dimanapun kita berada, baik di rumah, baik di perjalanan, baik di tempat kita bekerja, baik ketika kita bersama dengan teman-teman yang lain, baik ketika kita dalam rumah Tuhan, baik ketika kita bersekutu, kita harus berani menampilkan sikap hati yang selalu setia hanya bagi Allah. Ingat, kesetiaan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan dibuktikan dengan ketaatannya sampai mati di kayu salib. Itu adalah sebuah kesetiaan yang ditampilkan dan menjadi teladan yang luar biasa bagi umat manusia. Karena kesetiaan Kristus Yesus Tuhan bagi Bapanya di sorga, dia harus tunjukkan itu dalam ketaatannya sampai mati di kayu salib. Hiduplah setia bagi Allah dan lihat pertolongan Tuhan akan kita nikmati dalam kehidupan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, ada 4 hal yang diajarkan kepada kita kalau kita mau menikmati pertolongan Tuhan. Percaya bahwa Allah yang kita percayai sanggup menolong kita dalam segala situasi kehidupan. Yang kedua, berharap hanya bagi Allah yang maha kuasa, yang sanggup memberi pertolongan, yang tidak pernah terlambat, yang tidak terbatas untuk menolong anak-anak Tuhan yang berharap kepada Tuhan. Yang ketiga, hidup mengandalkan Tuhan. Meskipun kita memiliki keterampilan, kekuatan, dan kemampuan, jangan kedepankan itu, tetapi andalkan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini kemampuan, kekuatan, keterampilan kami. Berkati lagi Tuhan, sertai kami Tuhan. Kami mengandalkan Engkau satu-satunya dalam kehidupan kami. Dan ingat yang keempat, jika Allah setia bagi umatnya, kita harus hidup setia bagi Tuhan, bagi Allah yang kita sembah. Keteladanan Yesus Kristus dalam kesetiaannya kepada Bapanya, dia harus taat sampai mati di kayu salib. Maka kekasih-kekasih Tuhan, Allah yang berjanji dan kita percaya janjinya pasti digenapi dalam hidup kita. Jika kita percaya Allah berjanji dan janjinya kita pegang, percayalah bahwa janji itu pasti digenapi dalam hidup kita. Pegang janji Tuhan. Allah pasti membuktikan janjinya, ya dan amin, bagi anak-anak Tuhan. Saat ini janji apa yang
Bapak Ibu Saudara pegang dari nasihat firman Tuhan atas kehidupanmu. Kesembuhankah ketika engkau sakit? Jalan keluarlah kah ketika engkau merasa bahwa jalan keluar dalam hidupmu buntu? Kekuatankah ketika engkau merasa bahwa kekuatanmu tidak mampu? Saudara yang dikasihi Tuhan, pegang janji firman Tuhan. Dia yang berjanji pasti setia, dia yang berjanji pasti menggenapi firman-Nya. Lewat renungan dalam kesempatan ini, pastikan saudara, Allah adalah pertolongan dalam hidup kita. Pertolongannya ajaib, pertolongannya bukan hanya cukup bagi kita, tetapi sangat melimpah. Pertolongannya sempurna bagi anak-anak Tuhan. Dia tidak akan tinggalkan kita ada dalam situasi yang sulit. Dia tidak akan biarkan kita ada dalam sakit penyakit. Dia tidak akan membiarkan kita dari hari ke hari ada dalam kesukaran dan kesulitan hidup. Dia pasti genapi janjinya untuk menjadi pertolongan yang sempurna bagi anak-anak Tuhan. Dari gedung gereja ini, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kami berharap untuk kita tetap ada dalam kerinduan hati Tuhan, supaya kita menjadikan Allah, Yesus Kristus Tuhan, tempat pertolongan yang sungguh dalam hidup kita. Apapun yang kita hadapi, apapun yang Tuhan izinkan untuk kita harus hadapi, tetaplah hidup sungguh di dalam Tuhan. Percayalah bahwa pertolongan Allah ajaib dan sempurna bagi kita. Jangan lari dan tinggalkan Tuhan ketika engkau menghadapi masalah. Jangan menjadi suam dalam hidupmu secara rohani ketika engkau menghadapi pergumulan demi pergumulan dalam hidup ini. Tetaplah hidup dalam kesetiaan bagi Allah dan percaya janjinya ya dan amin menjadi jawaban dalam hidup kita. Apapun yang Bapak Ibu Saudara sementara hadapi hari ini, sakit penyakit, kelemahan, ketidakmampuan, pastikan engkau datang kepada Tuhan meminta pertolongan dari Allah yang sempurna, dari Allah yang ajaib, Allah yang kita sembah, Yesus Kristus Tuhan. Mari menundukkan hati kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Saya mau mengajak kita untuk satu dalam iman, menaikkan doa kita bagi Allah, menaikkan pengharapan kita bagi Allah yang sanggup menjawab doa, yang sanggup memberi pertolongan bagi umat manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Pertolongan kami, haleluya. Allah yang baik, Allah yang sempurna. Engkau pertolongan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapakku, ajak segala rencana Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala
segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Inilah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Haleluya. Mari menundukkan hati kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, keluarga besar Philadelphia, dan saudara kami dimanapun berada, mari menundukkan hati kita, satukan iman kita, kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam kesempatan ini kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu. Engkau baik dan amat baik, mengasihi kami Tuhan. Engkau bukan hanya merancang yang terbaik dalam hidup kami, tetapi Engkau mengerjakan setelah menyediakan yang terbaik bagi kami. Itulah pertolongan yang ajaib, pertolongan yang sempurna dari Allah yang sempurna yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menasehati kami lewat firman-Mu. Dalam kesempatan ini, Engkau adalah pertolongan yang sempurna bagi kami. Engkau adalah Allah penolong yang setia bagi kami di segala situasi yang kami hadapi. Baik ketika kami sakit, ketika kami lemah, ketika kami bergumul dalam kesulitan dan persoalan hidup ini, Engkau adalah pertolongan bagi kami. Engkau adalah penolong yang setia bagi kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa, Engkau melihat saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, baik keluarga besar Philadelphia dan saudara-saudara kami yang ikut menyaksikan tayangan ini. Engkau melihat situasi yang mereka sementara hadapi. Kami percaya Engkau tidak terlambat memberi pertolongan yang sempurna bagi setiap anak-anak Tuhan dalam situasi apapun yang sulit bagi mereka. Engkau sanggup mengerjakan yang terbaik. Engkau Allah yang menjadi tempat satu-satunya kami percayai sanggup menolong kami. Menjadi tempat kami berharap, Allah yang maha kuasa, Allah yang kami andalkan dalam kehidupan kami, dan kami akan hidup setia hanya bagi Allah yang kami sembah, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, apapun situasi yang kami hadapi hari-hari ini, Engkau sungguh menjadi pertolongan bagi kami semua. Sembuhkanlah yang sakit ya Tuhan, kuatkanlah yang lemah, berilah jalan keluar bagi saudara kami yang membutuhkannya. Hiburkan mereka yang berduka cita, kuatkan dan sertai mereka yang sementara ada dalam situasi yang sulit. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Engkau tidak terlambat untuk membuktikan janji firman-Mu bagi setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak saudara kami di tempat di daerah-daerah yang lain sementara menghadapi kesulitan dan persoalan di negeri kami tercinta ini. Tuhan, Engkau bela, beri kekuatan, jagai mereka Tuhan, hiburkan mereka, kuatkan mereka, supaya mereka dapat melewati hari-hari yang sulit dalam hidup mereka, baik karena gempa bumi, karena banjir, karena tanah longsor, bahkan situasi apapun yang sementara mereka harus hadapi itu. Kami berdoa berharap Tuhan Engkau menjadi pertolongan bagi saudara-saudara kami yang sementara menghadapi kesulitan dan persoalan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan,
Berkati para pemimpin kami, beri mereka kekuatan, jagai mereka supaya setiap kali mereka beraktivitas, mereka dapat mengerjakan yang terbaik. Kami berdoa buat para pemimpin kami di negeri ini, Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, semua pejabat yang ada di tingkat pusat, di tingkat daerah, bahkan sampai di tempat terpencil sekalipun. Tuhan, pertolongan-Mu cukup bagi para pemimpin kami. Jagai, lindungi mereka, baik dari rancangan jahat manusia, dari rancangan kuasa kegelapan. Mereka akan tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan, kami tetap menaikkan doa kami untuk sakit penyakit yang mengancam masyarakat kami karena COVID-19. Kami berdoa Tuhan, Engkau jagai dan tutup bungkus setiap masyarakat kami, bahkan mereka yang berharap kepadamu. Kuasa darah Yesus menutup bungkus setiap umat ciptaan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami juga berdoa buat kesatuan masyarakat kami di negeri ini. Meskipun kami berbeda satu dengan yang lain, kami akan saling hidup berdamai, berdampingan satu dengan yang lain, saling menopang, saling menguatkan, saling menghormati. Meskipun kami berlainan keyakinan, kami akan tetap menjadi masyarakat yang utuh di negeri ini dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika yang harus menghormati satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa Surgawi, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat para penjaga keamanan di negeri kami, baik polisi, baik tentara. Tuhan, Engkau beri mereka semangat untuk menjaga keutuhan di negeri kami, baik karena ancaman dari luar, bahkan ancaman dari dalam negeri. Mampukan mereka untuk tetap menjunjung tinggi hidup bersama di negeri kami tercinta ini. Mereka akan menjadi pengawal perdamaian di negeri kami, karena kami sangat membutuhkan perdamaian itu sebagai bangsa, bahkan sebagai masyarakat yang hidup di negeri ini sebagai anak-anak bangsa. Terima kasih Tuhan, banyak agenda di negeri kami yang akan dijalankan oleh para pemimpin. Tuhan menolong mereka semua, mampukan mereka Tuhan, supaya mereka menjalankannya dengan cara yang terbaik. Allah memberkati semua mereka yang memimpin negeri kami, dari tingkat pusat sampai di daerah sekalipun. Terima kasih Tuhan, kami ingat saudara kami yang sementara mengalami sakit penyakit karena COVID-19. Tuhan, ringankan beban mereka, jamah dan pulihkan mereka Tuhan. Berkati para medis yang menangani mereka, berkati obat-obatan yang mereka konsumsi, makanan yang mereka konsumsi, dan hadirkan kesembuhan itu bagi setiap mereka yang berharap hanya kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang sungguh berharap akan pertolongan Tuhan, akan campur tangan Tuhan, buktikan janji firman-Mu ya dan amin, menjadi jawaban yang sempurna bagi saudara kami yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak Tuhan atas profesi yang Engkau percayakan bagi keluarga besar Philadelphia, dan juga bagi saudara kami yang ikut menyaksikan tayangan ini, baik mereka yang bekerja sebagai petani, sebagai pedagang yang berwira swasta, sebagai pegawai negeri di instansi manapun mereka, juga Tuhan para medis dan karyawan yang bekerja. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan, mampukan kami semua untuk melakukan dengan cara yang terbaik, dengan penuh tanggung jawab, sebagai bukti kami adalah anak-anak Tuhan yang harus melakukan segala sesuatu dengan cara yang terbaik. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik di kota, bahkan sampai di pelosok sekalipun. Beri mereka kekuatan dan penghiburan, supaya mereka tetap bersemangat menjadi alat Tuhan, memberitakan kabar baik di negeri kami tercinta ini. Terima kasih Tuhan, cukupkan keperluan, kebutuhan dari setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani. Sertai anak-anak Tuhan
yang merencanakan untuk bepergian, baik kembali dan pergi ke tempat yang mereka rencanakan. Jagai, lindungi Tuhan dari rancangan orang-orang jahat, bahkan dari kecelakaan. Pelihara dan lindungi anak-anak-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus Tuhan yang ajaib. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan, Allah yang adalah penolong yang setia bagi kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber segala berkat, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Baik saudara yang kekasih, di penghujung pertemuan kita dalam kesempatan ini, saya mengajak saudara untuk menaikkan ucapan syukur, pujian kita kepada Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Haleluya. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku bersyukur kepadamu. Keberadaanku semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku bersyukur kepadamu. Keberadaanku semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dari gedung Gereja Philadelphia bersama Koko William Gozali Kohendra, kami akan terus menaikkan doa bagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kami ucapkan Shalom. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Sampai bertemu dalam kesempatan berikut. Tetap bersemangat di dalam Tuhan. Percayalah, Allah yang kita sembah adalah pertolongan yang sungguh dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.